Selesai itu Vietnam, dibantai sama Indonesia 5-0 tanpa balas. Gila, ini memang pertandingan ajang pembuktian ya bagi anak-anak Indonesia U16 di bawah asuhan Coach Nova Arianto. Ini sebagai ajang pembuktian bahwasannya sebenarnya yang layak untuk lolos ke final itu mereka. Ya. Tapi naas kemarin waktu di semifinal lawan Australia, Indonesia harus mendapatkan kerugian kartu merah salah satu pemain mereka, si Rehan, back tengah. Dan kali ini Indonesia membuktikan bahwasannya yang seharusnya berada di final itu adalah kita Indonesia. Terbukti kita berhasil membantai Vietnam 5 gol tanpa balas. Nguyen guys, Nguyen FC. Bukan kaleng-kaleng Nguyen nih. Secara ranking, Nguyen ini berada paling tinggi di ASEAN. Bahkan Nguyen sebelumnya berada di peringkat 100 besar. Dan di tingkat umur, Nguyen juga pernah mencatatkan prestasi yang cemerlang. Saat itu mereka berada di final Piala AFC U23. Namun kalah melawan Uzbekistan kalau aku nggak salah ya. Dan kali ini U16 Vietnam atau Nguyen FC tertunduk lesu ya setelah dibantai oleh pemain timnas kita yang luar biasa tampil sore ini. Terbukti 5 gol ini diborong sama goli Daniel dengan Jaydan. Aku di sini sangat menyoroti daripada si goli. Goli ini bakalan jadi bintang masa depan Indonesia guys. Layak kalau aku bilang goli ini untuk diproyeksikan nanti main di timnas senior. Gesit mainnya kawan ini. Ya. Bukan hanya di pertandingan ini aja dia itu keren guys. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya juga goli luar biasa. Apalagi waktu lawan Australia juga dia borong 2 gol kalau nggak salah kan. Dari sundulan dan shootingan jarak jauh dari luar kotak penalti. Ini membuktikan bahwasannya goli ini pemain yang fantastis dan luar biasa guys. Ini aku juga bingung nengok Nguyen FC ini ya. Apa nggak bosan gitu kalah terus sama Indonesia? Mau timnas senior lah, mau U23 lah, mau tim U16 lah, semuanya kalah melawan Indonesia. Dia kemarin juga di SEA Games juga kalah, ya kan? Pokoknya Nguyen FC ini sekarang menganggap Indonesia sebagai momok yang sangat menakutkan guys, kalau aku bilang. Dengan hasil ini juga menempatkan Indonesia kokoh di peringkat ketiga setelah mengalahkan Vietnam. Tapi ya ini mungkin bisa kita bilang sebagai hiburan ya. Sebagai hiburan karena kita sebelumnya dibantai oleh Australia dengan skor 5-3. Meskipun kekalahan itu terasa sangat menyakitkan, hingga saat ini pun kita masih merasakan bekas sakitnya itu guys. Karena kita dari segi permainan, dari segi skema ya, kita itu jauh lebih unggul daripada pemain Australia meskipun mereka memiliki postur tubuh yang tinggi guys. Tapi dengan hasil ini cukup mengangkat mental anak-anak U16 kita, cukup mengangkat mental anak asuh daripada Coach Nova Arianto, membuktikan bahwasanya mereka itu sebenarnya layak untuk jadi finalis dan layak untuk menjadi juara kalau aku bilang. Karena kemarin itu Vietnam itu menang susah payah lawan kemarin itu Thailand, sorry. Kemarin itu Thailand itu menang susah payah melawan Vietnam dengan skor 2-1. Itu pun golnya gol injury time. Tapi Indonesia mencukur habis Vietnam dengan skor 5-0. Ini mengindikasikan bahwasanya permainan Indonesia ini bukan lagi selevel daripada ASEAN guys. Vietnam dan Thailand ini adalah 2 raksasa ASEAN untuk saat ini. Terus Indonesia masuk raksasa ASEAN? Tidak. Indonesia tidak lagi masuk level ASEAN, tapi udah masuk level Asia. Jadi dia itu bukan lagi raksasa ASEAN, tapi menjadi salah satu kekuatan di Asia. Nah, jadi posisinya lebih tinggi guys kalau menurut aku. Jadi sebenarnya bisa kita bilang timnas Indonesia ini yang U16 ya, sebagai raja tanpa mahkota. Wih, kenapa? Kalau misalnya kita bilang bukan raja tanpa mahkota lagi, juara tanpa mahkota. Karena sebenarnya kita ini layak untuk juara, tapi ya itu karena kita belum bisa menang lawan Australia kemarin ya. Jadi kita mau nggak mau harus
pasrah di peringkat ketiga, guys. Di sini aku baca ada beberapa komentar netizen yang cukup ngakak ya. Dia bilang AFF senior pakai yang ini aja. Ini sungguh ngelece ya, ngelece tapi ada benarnya juga gitu kan. Kan sebelumnya kita pernah santer kabar bahwasanya Erick Thohir itu tidak akan menurunkan skuad utama di Piala AFF nanti. Jadi nanti yang di Piala AFF yang turun nanti mungkin pemain lapis kedua yang mana diisi oleh pemain-pemain lokal tanpa ada pemain diaspora kita, tanpa ada pemain naturalisasi kita. Jadi full pemain lokal, dan kalau bisa itu semua rata-rata itu pemain lokal yang tidak main di luar negeri. Jadi kayak misal Pratama Arhan kan main di luar negeri, Asnawi main juga di luar negeri, Marcelino juga main di luar negeri. Nah kalau bisa mereka itu nggak usah kita ganggu, biarkan aja dia fokus, mereka itu fokus di klub mereka masing-masing di luar negeri sana. Jadi pemain mana yang kita mainkan? Yaitu pemain-pemain Liga 1. Ini juga sebagai ajang pembuktian bahwasanya kita mau lihat bisa nggak pemain Liga 1 kita, ini pemain lokal kita yang main di Liga 1, ini bisa bersaing dengan pemain-pemain abroad kita, pemain-pemain diaspora kita, guys, seperti itu. Nah, ini ada lagi komen dari netizen, dia bilang tolong telepon Australia kita ajak rematch. Sekarang Indo King Indo lagi on fire. Wah, ini sebuah indikasi bahwa saya sebenarnya banyak daripada seluruh pecinta sepak bola supporter Indonesia itu yang masih tidak terima ya atas kekalahan kita kemarin. Ya wajar lah kita nggak terima, karena kalau kita kalah terus permainan kita jelek, ya kita itu wajar, kita pasrah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita kalah, permainan kita bagus, tapi karena ada faktor X di situ, karena kartu merah, kita merasa kesal aja gitu ya kan. Betul, kesal kali. Dari sini lagi ngomen, lagi-lagi Nguyen dibantai King Indo. Aduh. Senior sama U16 kita kuat, tapi tetap 2 bulan Haji Torik dah haji. Astagfirullahaladzim, ini ada aja komen netizen nih ya. Timnas membanggakan Menteri aku nggak mau baca, lanjut lagi. Juara tanpa mahkota. Jangan berpuas diri anak muda, terus berlatih dan berkomitmen. Tapi saya puas Nguyen kalian bantai, sekarang cuma remahan sereal ternyata. Oh ya, betul. Dulu sebelum timnas kita itu dilatih sama Coach Sintayong dan pokoknya dilatih sama Coach Sintayong dan jajarannya, Coach Nova ini kan bagian daripada Coach Sintayong. Dulu sebelum ada hadirnya Coach Sintayong di timnas Indonesia itu tidak dianggap ya, alias dipandang sebelah mata. Bahkan ketika kita jumpa dengan sekelas Malaysia aja kita kesulitan. Apalagi jumpa dengan Vietnam dan Thailand, kita itu langsung kayak kalah mental, kena mentaluan kita guys sebelum bertanding. Kita udah takut luan lawan mereka. Tapi sekarang malah berbalik. Ya, kita menganggap Vietnam dan Thailand itu bukan lagi berada di level kita. Mereka itu bukan lagi sebagai saingan kita. Malah mereka menganggap kita lagi sebagai tim yang lebih kuat daripada mereka. Mereka itu sekarang udah takut jumpa kita. Maka dari itu betul aja kalau kata Coach Sintayong, level kita itu bukan ASEAN, tapi level kita itu sudah Asia, guys. Ya. Jadi wah, ini aku juga sangat bangga melihat permainan yang ditampilkan oleh anak-anak U16. Semoga ini jadi motivasi kita untuk bermain nanti di Piala Asia U17. Karena apapun ceritanya, level Asia itu jauh lebih membanggakan daripada level ASEAN. Ya, jadi semangat. Thank you. Ya, ini betul-betul goli, benar-benar calon masa depan kita. Ya, khususnya di lini tengah yang bagus ya, dari gaya permainannya aja udah keren banget nih. Maksudnya dia itu udah di usia yang sangat muda, U16 ya, tapi nggak kalah dengan pemain-pemain senior kita kayak kelihatannya ya. Oke. Thank you so much yang udah nonton. Semoga yang nonton ini, coba kalian komen dulu di dalam kalian komen dulu di dalam kolom komentar, guys. Kalian komen dulu di dalam kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang pertandingan Indonesia melawan Nguyen FC tadi, guys. Mantap.